Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Widi Ratnasari, saya Bitanya Sitompul, Sabila Hansa, Jenny Agustin akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Faktor Dinamika dan Proyeksi Kependudukan. Faktor dinamika dan proyeksi kependudukan, dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 4 faktor yang dapat dipersempit menjadi 2 faktor. Faktor alami yaitu kematian dan kelahiran, dan migrasi, berupa migrasi datang dan migrasi pergi. Yang pertama, kelahiran. Kelahiran merupakan faktor dinamika kependudukan yang menambah jumlah penduduk. Ada beberapa istilah yang sering digunakan, antara lain natalitas, kelahiran, fertilitas, kesuburan. Istilah-istilah ini hampir memiliki kesamaan makna. Faktor mendukung kelahiran dipengaruhi oleh faktor pendukung pronatalitas, antara lain 1. Pernikahan pada usia muda, 2. Nilai anak, 3. Keinginan memperoleh anak laki-laki sebagai budaya paternal, 4. Belum sampainya program keluarga berencana. Yang kedua ada kematian. Angka kematian menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk. Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka kematian antara lain 1. Kurangnya sadar tentang kesehatan, 2. Kurangnya fasilitas kesehatan, 3. Kecelakaan lalu lintas, 4. Bencana alam, 5. Perang, dan 6. Budaya bunuh diri. Selanjutnya ada migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas administrasi suatu wilayah. Pada ranah negara, migrasi terdiri dari 2, migrasi penduduk dari luar masuk dan emigrasi penduduk dari dalam pindah keluar. Yang kedua, proyeksi pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dapat digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk di tahun akan datang. Proyeksi penduduk adalah perkiraan jumlah penduduk pada tahun tertentu dengan perhitungan matematis. Yang ketiga, mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas penduduk merupakan pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara atau untuk waktu yang lama, atau untuk menetap secara permanen. Kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Kualitas penduduk merupakan hal yang penting untuk diketahui. Pemetaan kualitas penduduk dapat memudahkan pemerintah untuk menyusun program strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDA. Yang ketiga, bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Dalam terbitan BPS, Analitik Statistik Sosial, bonus demografi dan pertumbuhan penduduk, bonus demografi merujuk pada fenomena penambahan jumlah penduduk usia kerja yang membawa keuntungan bagi perekonomian. Bonus demografi dapat diartikan sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan angka ketergantungan sebagai hasil proses penurunan kematian bayi dan penurunan fertilitas jangka panjang. Selanjutnya, permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Perubahan jumlah penduduk tentu memiliki dampak dan efek yang beragam, terutama pada ketersediaan dan kecukupan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup layaknya manusia, seperti dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus dalam teori populasinya. Beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan antara lain ledakan penduduk serta persebaran penduduk yang tidak merata. Ledakan penduduk adalah keadaan penduduk dengan laju pertumbuhan yang cepat karena tingkat kelahiran yang tinggi, sedangkan tingkat kematian menurun secara tajam. Pertambahan penduduk yang tidak dikendalikan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti 1. Kurangnya kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran dan peningkatan kejahatan. 2. Kerusakan hutan akibat penebangan hutan secara serampangan akan menimbulkan bahaya erosi. 3. Adanya pemusatan penduduk. 4. Meningkatnya penduduk usia sekolah. 5. Ketersediaan tempat tinggal yang kurang. 6. Ketersediaan air bersih yang kurang. Dan akan mengakibatkan terganggunya kesehatan. Melihat permasalahan-permasalahan penduduk di atas, maka pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya, antara lain pembatasan kelahiran bayi, pelaksanaan program transmigrasi, pembangunan gedung-gedung sekolah baru, pembangunan perumahan-perumahan murah, penyelenggaraan hutan lindung, dan pembangunan industri-industri baru. Sebaran penduduk yang tidak merata. Permasalahan lain dari dinamika kependudukan Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Menurut data BPS tahun 2016, Jakarta menjadi daerah terpadat di Indonesia
dengan tingkat kepadatan per kilometer persegi sebesar 15,5 ribu jiwa. Hal-hal yang mendorong padatnya penduduk Jawa dan Bali adalah 1. Jawa dekat dengan Jakarta sebagai pusat pemerintahan. 2. Sebagian besar tanahnya merupakan tanah vulkanis yang subur. 3. Merupakan pusat kegiatan ekonomi. 4. Tersedia berbagai jenjang dan jenis pendidikan. 5. Memiliki sarana komunikasi. Ambang batas daya dukung lingkungan akan terlampaui dengan gelembung jumlah penduduk yang tinggi. Menurunnya kualitas lingkungan antara lain 1. Sulitnya mencari air bersih. 2. Udara yang tercemar. 3. Tercemarnya sungai-sungai. 4. Tercemarnya laut oleh sampah. 5. Terdesaknya lahan pertanian. 6. Pencemaran tanah dan lain sebagainya. Kepadatan penduduk yang tinggi di perkotaan adalah fenomena yang tidak bisa dihindari karena semua negara di dunia hampir mengalami persoalan yang sama. Pergeseran dan budaya pertanian ke industri menstimulasi setiap orang untuk datang ke kota tempat industri berada. Upaya mengatasi tidak persebaran penduduk dengan transmigrasi dirasa sudah tidak relevan. Yang perlu dilakukan adalah memecah pertumbuhan ekonomi di daerah yang menambah pusat-pusat pertumbuhan di daerah. Berikutnya yang harus dilakukan adalah mengedukasi masyarakat untuk cerdas bagaimana hidup di lingkungan perkotaan bagi warga kota. Hidup dengan keterbatasan lahan dapat tetap berkualitas dengan pendekatan yang tepat. Tawarannya antara lain 1. Pemukiman vertikal, pengolahan sampah terpadu, terintegrasi, transportasi publik dan yang layak, serta memperluas ruangan terbuka hijau hingga standar 30% dari luas kota. Sumber data kependudukan. Sekarang ini mudah sekali kita menjangkau data kependudukan dari masa saja dengan smartphone yang kita miliki di mana saja. Namun kali ini kita akan mempelajari bagaimana data kependudukan diperoleh. Ada 3 metode yang memperoleh data kependudukan. Yang pertama dengan sensus, kemudian survei, dan registrasi penduduk. Sensus. Sensus penduduk adalah pencatatan penduduk di seluruh negara secara serentak dan berkala. Biasanya dilakukan dalam 10 tahun sekali. Sensus penduduk di Indonesia secara resmi pertama kali dilakukan tahun 1920 dan 1930 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Menurut jenisnya, sensus penduduk terbagi menjadi 2. Pertama, sensus de jure adalah sensus penduduk yang ditunjukkan pada penduduk yang benar-benar warga wilayah tersebut yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk. Kedua, sensus de facto adalah pencacahan penduduk yang ditunjukkan kepada mereka yang waktu pencacahan berada di wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya, survei. Survei adalah metode pengumpulan data penduduk tidak dengan mencatat seluruh populasi, tapi dengan metode tertentu. Sebagian populasi diambil sebagai sampel. Akurasi kebenaran data bergantung di metode dan pengambilan sampel. Registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah pencatatan data kependudukan secara kontinu. Pencatatan ini dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang menginput data kependudukan. Pengolahan dan analisis data kependudukan. Pengolahan data kependudukan. Data kependudukan yang telah diperoleh dari berbagai metode merupakan data yang penting untuk dimasukkan ke dalam database kependudukan. Data tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, penghasilan, pendidikan, agama, dan lain-lain akan menjadi data dasar untuk pengolahan data dan selanjutnya masuk tahap analisis data. Analisis data kependudukan. Analisis data kependudukan menghasilkan analisa data penduduk berdasarkan komposisi. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan umur, agama, pekerjaan, penghasilan, dan lain-lain. Data jumlah penduduk dikaitkan dengan luas wilayah menjadi parameter menghitung tingkat kepadatan penduduk. Data sensus dengan sensus berikutnya menghasilkan perbedaan jumlah penduduk dan menjadi acuan tingkat pertumbuhan penduduk. Analisis data kependudukan sangat penting bagi satu negara untuk menentukan kebijakan pembangunan bagi negara tersebut. Dengan melihat komposisi penduduk negara dalam mengambil langkah tepat, selain mengatasi masalah kependudukan secara khusus, juga masalah lain di luar aspek kependudukan seperti masalah pangan, transportasi, perumahan, ekonomi, sosial, dan politik.
Berikut hasil presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.